G24DX. Di sini saya akan membahas materi terkait consumer protection you right in the modern marketplace, yaitu perlindungan konsumen, hak Anda di pasar modern. Sebelum kita lanjut, di zaman modern seperti sekarang, kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan produk dan layanan. Semua yang kita beli sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, hingga aplikasi dan layanan digital, melibatkan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha. Namun tidak semua transaksi berjalan dengan jujur dan adil. Banyak pelaku usaha yang menggunakan taktik menipu, menyembunyikan resiko, atau menjual produk yang tidak aman. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan yang curang. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah keseluruhan sistem, baik berupa kebijakan, hukum, maupun edukasi yang bertujuan untuk pertama, melindungi hak dan kepentingan konsumen, dan yang kedua, mencegah praktik bisnis curang, yang ketiga, menciptakan pasar yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konsep yang lebih luas, perlindungan konsumen menjamin keseimbangan antara kekuatan perusahaan yang besar dan posisi konsumen yang relatif lebih lemah. Oke, mengapa perlindungan konsumen itu sangat penting? Karena pada dasarnya, konsumen adalah pihak yang rentan. Mereka tidak selalu tahu apakah produk yang dibeli aman atau sesuai dengan iklan. Lalu yang kedua, ada pasar semakin kompleks dan digital. Banyak layanan yang berbasis langganan, data pribadi digunakan tanpa sepengetahuan kita, dan penipuan semakin sulit dideteksi. Lalu yang ketiga, ada banyak pelaku usaha mengutamakan profit daripada keselamatan atau hak konsumen. Tanpa perlindungan konsumen yang memadai, masyarakat bisa kehilangan uang, mengalami kerusakan kesehatan, kehilangan data pribadi, atau bahkan menjadi korban penipuan besar-besaran. Oke, ada 5 hak konsumen di era modern. Di sini ada yang pertama itu hak atas keselamatan atau right to safety. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk yang aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Contohnya kayak mainan anak tidak boleh mengandung zat beracun. Lalu peralatan listrik harus memenuhi standar keselamatan. Yang ketiga, ada obat-obatan harus memiliki izin BPOM. Lalu yang kedua, ada right to information, hak atas informasi. Konsumen berhak menerima informasi yang benar, lengkap, dan tidak menipu tentang suatu produk atau layanan. Contohnya kayak label makanan harus mencantumkan komposisi bahan dan kadaluarsa. Lalu yang kedua, ada harga dan syarat berlangganan aplikasi harus jelas sejak awal. Dan yang ketiga, ada resiko penggunaan obat harus dijelaskan. Yang ketiga, ada hak untuk memilih atau right to choose. Konsumen berhak memilih barang atau jasa yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan, paksaan, atau diskriminasi. Hak ini berkaitan erat dengan kebebasan pasar, anti monopoli, dan akses terhadap variasi produk. Lalu yang keempat, ada hak untuk didengar atau right to be heard. Konsumen berhak menyampaikan keluhan dan mendapatkan perhatian serta penyelesaian masalah dari pelaku usaha atau lembaga berwenang. Ini meliputi pengajuan komplain ke customer service, penyampaian ulasan buruk jika produk jelek, lalu ada melapor ke lembaga perlindungan konsumen. Yang terakhir itu ada right to redress, hak atas ganti rugi. Jika konsumen dirugikan akibat produk cacat atau false advertising, mereka berhak mendapatkan kompensasi berupa penggantian barang, uang kembali, atau perbaikan tanpa biaya tambahan. Oke,
Berikut contoh kasus pelanggaran hak konsumen. Yang pertama ada VTC atau Uber. Uber dituntut karena mengenakan biaya berlangganan tanpa persetujuan dan mempersulit pelanggan untuk berhenti berlangganan. Ini adalah contoh pelanggaran hak atas transparansi dan informasi. Lalu ada Asbury Automotive Group. Perusahaan dealer mobil ini diduga melakukan penipuan biaya tersembunyi dan diskriminasi terhadap konsumen minoritas, diduga menambahkan biaya yang tidak dijelaskan saat penjualan kendaraan. Lalu ada Growth Safe atau scam. Kasus ini terkait pelatihan bisnis online palsu yang menyebabkan kerugian hingga 50 juta dolar dan menipu ribuan konsumen melalui strategi pemasaran bohong. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan konsumen tidak hanya merugikan satu orang, tetapi bisa berdampak besar secara sosial dan ekonomi. Oke, lanjut sistem perlindungan konsumen dalam hukum. Perlindungan konsumen dijamin secara hukum formal di Amerika Serikat, misalnya beberapa aturan dan lembaga utama adalah Federal Trade Commission atau VTC Act. VTC Act melarang praktik curang, penipuan, dan tindak tidak adil dalam perdagangan. FTC adalah badan pemerintah yang mengawasi, menindak, dan menindik pelaku usaha serta masyarakat. Lalu ada undang-undang lokal. Selain hukum nasional, setiap negara bagian juga bisa membuat aturan tambahan untuk melindungi konsumen sesuai kondisi wilayahnya. Lalu ada Jaksa Agung Negara Bagian. Bertindak sebagai penegak hukum perlindungan konsumen, mereka dapat menerima pengaduan pelanggaran, menyelesaikan sengketa, dan menuntut perusahaan nakal. Perlindungan konsumen tingkat lokal ini ada studi kasus NCC di New York City. Contohnya ada aturan lokal yang melarang iklan palsu, penjualan licik, dan penagihan ilegal. Pengawasan dilakukan oleh Department of Consumer and Worker Protection atau DCWP. Lembaga ini melakukan kontrol kepatuhan perusahaan, menyediakan pusat layanan pelangganan, dan melakukan edukasi inklusif untuk konsumen dan pekerja. Bagaimana konsumen dapat melindungi diri? Yang pertama, kenali hak Anda. Semakin paham hak-hak Anda, semakin kecil kemungkinan menjadi korban. Lalu yang kedua ada simpan bukti transaksi. Jangan buang struk, chat, invoice, atau dokumen pembelian itu. Semua bisa jadi bukti jika terjadi masalah dengan produk atau layanan. Yang ketiga, ada gunakan jalur pengaduan resmi. Jika dirugikan, jangan diam, melaporkan ke customer service perusahaan, lembaga konsumen seperti YLKI di Indonesia, atau lembaga hukum terkait. Dan yang keempat, gunakan mediasi atau arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa yang lebih murah dan cepat daripada ke pengadilan. Masa depan perlindungan konsumen atau tantangan dan peluang. Di era digital saat ini, tantangan perlindungan konsumen semakin beragam. Yang pertama ada penipuan e-commerce. Banyak barang palsu dijual di marketplace, konsumen sering dirugikan tanpa perlindungan memadai. Yang kedua ada private data. Banyak aplikasi dan layanan digital yang mengumpulkan data tanpa pemberitahuan lalu menjualnya ke pihak ketiga. Yang ketiga ada sistem langganan atau auto renew. Banyak konsumen yang dirugikan karena tidak sadar mereka berlangganan otomatis dan sulit membatalkannya. Semua ini menuntut adanya yang pertama regulasi yang lebih ketat, pengawasan lebih baik, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan.